sebagai contoh, Kofandi sudah punya nih berhalaman-halaman tulisannya Kofandi sendiri nih. Kofandi bisa masukkan, hey AI, susunlah cerita tentang misalkan dongeng sebelum tidur gitu. Tapi menggunakan gaya bahasa saya sesuai dengan cuplikan berikut ini. Kita kasih cuplikannya. Maka AI akan menganalisa gaya bahasa seperti apa. Hasilnya pun akan menyesuaikan dari punyanya Kofandi tadi. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Dan saya yakin kita sangat-sangat excited untuk tema pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang prevention. Bagaimana kita mencegah sesuatu, khususnya dalam hal teknologi yang mungkin bagi beberapa di antara kita nggak familiar. Tetapi ini cukup penting bagi kita. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita tidak boleh lakukan, apa saja yang kita perlu lakukan untuk antisipasi. Gitu ya Meti ya? Ya, benar sekali. Dan sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan narasumber yang sudah ada, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini karena ada begitu banyak informasi yang banyak orang perlu tahu, khususnya topik hari ini. Ya, tidak hanya untuk prevention diri kita aja ya, tetapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi, atau untuk teman-teman kita, bahkan untuk sesuatu hal yang tidak pernah kita duga. Oleh karena itu, sekarang kita akan bahas AI, apa itu bahayanya dan apa itu peluangnya. Bersama dengan kita, Bro Aryo Bayo. Ya, salam kenal ya, Shalom. kita semua. Ini Bro Aryo Bayo yang memang kita tahu cukup expert di bidang IT dan AI. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana penerapan AI sehari-hari sekarang dalam sosial media atau dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, thank you Kofandi. Jadi kalau AI itu kan sesuatu yang advance banget ya. Tapi saya yakin sedikit banyak kita pasti sudah pernah menggunakan AI. Apalagi kalau kita yang suka TikTok gitu kan, yang suka Instagram, pasti pakai AI. Karena beberapa video-video editor itu sudah menggunakan AI. Pasti tahu dong, ada tool video editor. Kalau kita bikin konten, kita cukup rekam video saja. Tapi untuk framing, terus caption, semua auto caption. Keluar teksnya langsung otomatis seperti itu. Kemudian yang sering juga kami pakai juga sebenarnya di Biskonko. Yaitu waktu kita dapat foto pembicara kan, teman-teman production perlu membuat promosi. Tapi maaf, foto pembicara itu kabur itu kan ya. Karena cuma sepotong. Padahal kita butuhnya full, badannya lebih lengkap gitu kan ya. Kita pakai AI kok seperti itu. Mukanya dihalusin gitu kan ya. Terus kita tajamkan fotonya, terus kita badannya kita tingkatkan seperti itu. Betul. Dan banyak lagi kalau kita bicara, kalau kita berkecimpung di dunia sosial media terutama biasa untuk copywriting ya, umum banget. Mereka mendapatkan tulisan-tulisan, ide-ide tulisan copywriting, termasuk ide untuk desain, bahkan desain-desainnya sendiri pun itu bisa menggunakan AI. Video sekarang juga sudah mulai banyak menggunakan teknologi AI. Beberapa video editor yang kita tahu, dulu kita kan butuh green screen tuh kalau kita syuting. Sekarang udah tidak butuh green screen. Kalau kita syuting biasa saja, pakai AI, backgroundnya langsung bisa diganti. Pakai AI, video kita yang dulu mungkin resolusi rendah, kita pakai handphone yang lama, dengan AI, video kita yang lama-lama bisa jadi tajam, seperti itu kok. Ya itu mungkin yang sehari-hari yang mungkin nggak jauh dari kehidupan kita untuk kita bisa pakai AI juga, seperti itu. Beberapa di antara kita mungkin bingung dengan apa itu AI. Gitu ya. AI itu adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, saya coba lihat di Google nih. Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah-masalah kebanyakan yang kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. Seperti pembelajaran, penciptaan, pengenalan gambar, dan sekarang sudah berkembang banyak ke arah video dan sebagainya. Nah, sedangkan mari kita sama-sama lihat dari apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam Alkitab untuk kita semua. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Beberapa di antara kita mungkin punya satu kekhawatiran, punya satu ketakutan bahwa nanti suatu saat mesin akan menginvasi manusia, menguasai hidup manusia. Manusia tidak jadi manusia lagi, tapi manusia jadi budak, bukan sebagai Tuhan. Masing-masing dari kita sebenarnya kita bisa berpikir bahwa sekali lagi AI itu adalah sebagai tools. AI itu adalah sebagai alat. Alat itu sebenarnya tergantung operatornya. Operatornya kalau mau baik, ya maka alat itu juga bisa diperbuat atau bisa juga melakukan sesuatu hal yang baik. Kalau tool atau alat itu operatornya jahat, maka alat itu bisa jadi dipakai untuk alat untuk membuat kejahatan. Sama misalnya seperti apa? Seperti iPad ini misalnya. iPad ini di tangan orang yang baik, dia bisa untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah, untuk membuat hal-hal yang bagus untuk bisnis dan keluarga dan lain-lain. Tapi kalau operatornya jahat, maka iPad ini atau tool ini dipakai untuk hal yang tidak benar seperti pornografi atau perdagangan hal-hal yang buruk dan sebagainya.
Ya, jadi pada awalnya sebenarnya AI ini kan bagi kita wow gitu ya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya ternyata biasa saja. Nah, pemikirannya seperti ini karena saya pada waktu itu kan juga pakai seperti ChatGPT dan sebagainya gitu ya. Juga untuk salah satunya untuk keperluan studi saya ataupun keperluan bisnis juga. Tapi ternyata ChatGPT dan sebagainya, secara Gemini dan sebagainya itu ternyata bahasanya begitu akhirnya begitu formal Terbatas atau juga begitu nggak begitu ini jadinya ya itu aja gitu. Seperti template yang diulang-ulang gitu ya. Betul. Akhirnya lu kok cuman begini aja atau bahasanya lebih dikenali. Oh, kalau ini bahasa AI bukan bahasa kita sendiri. Gitu. Gimana, Bro? Nah, ini menarik, kok. Betul. Saya kasih beberapa tips bagi teman-teman terutama yang pakai tool-tool AI seperti ChatGPT dan lain sebagainya ya. Kalau kita bicara pengguna umum itu biasanya pakai ChatGPT, misalkan saya punya usaha, saya ingin membuat marketing plan atau susunlah profil perusahaan saya. Saya ketik di toolnya, saya ketik buatlah company profile untuk perusahaan saya bergerak di bidang ini dan nama perusahaan ini. Selesai. Akhirnya keluar tuh. Kalau seperti itu kita cuma level pengguna biasa, semua orang bisa pakai, semua orang jawabannya sama. Tetapi kalau kita mau lebih dalam, satu level di dalam lagi, ada yang namanya prompt engineer, ada ilmu-ilmu. Jadi we have to ask the right question. Kita harus menanyakan pertanyaan tepat untuk kita bisa menjawabkan jawaban yang lebih tepat juga dari AI. Jadi kita bukan sekedar demikian, kita memberikan penjabaran perusahaan saya di bidang ini, karyawannya sekian, benefitnya seperti ini, susunlah kami profil sesuai dengan value saya. Akhirnya kita dapat jawaban yang tepat. Nah, tapi nggak cuma itu. Kalau kita sama seperti kalau Kofani ada bisnis panggil konsultan kan. Tentu nggak semerta-merta konsultan tolong dong kasih saya masukan. Terus tiba-tiba konsultan memberikan masukan. Nggak akan demikian. Tapi konsultannya pasti akan tanya banyak hal dulu terhadap perusahaannya Kofani. AI juga sama. Kalau kita mau lebih dalam lagi menggunakan AI, kita bisa tanya sama AI-nya seperti ini. Misalkan AI berikan saya 20 pertanyaan untuk kamu bisa memahami perusahaan saya. Supaya nanti kamu bisa menyusun rencana marketing yang lebih jelas. Maka AI-nya tanya kepada kita, pertanyaan-pertanyaan apa, setelah kita jawab itu menjadi sumber bagi AI untuk dia bisa mengolah data dengan lebih tajam dan akurat. Akibatnya nggak jadi template, berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan gaya bahasa? Tadi kita bicara studi aku ya seperti itu. Gaya bahasa tiap orang pasti beda-beda. Kalau tak pakai AI ketahuan ini gaya bahasa beda banget, bukan Kofani banget. Nah menariknya AI bisa menganalisa gaya bahasa kita. Sebagai contoh, Kofani sudah punya nih berhalaman-halaman tulisannya Kofani sendiri nih. Kofani bisa masukkan, hey AI susunlah cerita tentang misalkan dongeng sebelum tidur gitu. Tapi menggunakan gaya bahasa saya sesuai dengan cuplikan berikut ini. Kita kasih cuplikannya. Maka AI akan menganalisa gaya bahasa seperti apa. Hasilnya pun akan menyesuaikan dari punyanya Kofani tadi. Nah, nggak cuma itu. Salah satu yang banyak dipakai, saya yakin teman-teman pakai yang namanya ChatGPT. Nah, ChatGPT itu ada namanya ChatGPT Store. Di sana ada plugin tambahan atau fitur-fitur tambahan yang bisa lebih lagi memaksimalkan implementasi kita. Salah satunya yang teman-teman pasti butuh untuk bisnis adalah data analis. Bayangkan kita punya file Excel, kita masukkan ke AI, AI-nya ngasih insight ke kita. Sama seperti kalau kita ketemu konsultan, ini Excel saya nggak tahu, I have to do, saya nggak tahu harus ngapain. Ini Excel saya analisa, dia ngasih insight kan? Sama, kita ada tool di AI, di store-nya itu kita kasih Excel ke data analis, keluarlah insight-insight di sana. Nah itu mungkin beberapa tips ya aku ya, masukan untuk lebih dalam lagi. Ini juga yang rasanya memang perlu kita highlight ya, bahwa masing-masing dari kita sebagai manusia, itu kita mempergunakan AI sebagai tools, sebagai alat gitu ya. Dan kita ini tetap tuan, kita ini tetap masternya. AI itu sebagai tool. Jangan sampai nanti kebalikannya, AI itu masternya, kita malah alatnya. So, dan apalagi dengan custom-custom seperti ini, memang di sini sebenarnya kita bisa tahu bahwa AI belum tentu bisa melakukan segalanya, tetap butuh input data dari kita, tetap perlu perintah dari kita untuk membuat seperti apa, begitu ya. Mungkin Meti ada pandangan? Ini memang menarik ya topik AI ini karena sekarang ini orang sudah mulai terekspos dengan fitur-fitur ini gitu. Nah, kalau dari penjelasannya Ko Aryo tadi banyak sekali sebenarnya dari segi advantage sebenarnya ya kalau penggunaan AI ini kalau kita bisa menggunakan dengan bijaksana. Tapi sebenarnya ada banyak juga yang justru khawatir nih dengan fitur ini. Nah, menurut Ko Aryo sendiri ada nggak ancaman atau bahaya yang bisa muncul dari fitur AI ini?
Ya, kalau bahaya memang dari dulu selalu ada bahaya ya. Hoax pun kalau zaman dulu kan foto mudah dimanipulasi. Kalau sekarang lebih mudah lagi dengan AI seperti itu. Tapi kalau mau saya highlight, mungkin bukan saya mau supaya teman-teman juga sadar, mungkin sudah tahu juga di luar sana, yaitu kita bicara konten video. Tadi saya katakan kan video sudah bisa pakai AI dan teknologi ini juga digunakan bisa juga untuk hal-hal yang berbahaya sehingga kita pun anak-anak Tuhan terutama harus waspada akan hal ini. Izinkan saya tunjukkan satu video. Video ini saya ambil dari Instagramnya Kofandi, tentu tanpa izinnya beliau. Saya nggak izin beliau, oke, teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan dua video. Video dikira adalah video asli yang saya ambil dari Instagram ya. Saya akan play di sini. Melihat yang ini trennya bisa dapat return banyak atau dapat profit banyak, lalu langsung ikut-ikutan. Nah, Kofandi bicara investasi. Nah, saya gunakan tool AI untuk merubah menjadi Kofandi mengatakan hal yang benar-benar berbeda. Saya ajak kita semua yang nonton video ini, UTK saya traktir makan sepuasnya di rumah saya hari ini. Seperti teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita bisa, dan Kofandi kan saya nggak minta izin Kofandi. Saya langsung ambil, saya nggak perlu Kofandi tolong ke tempat saya syuting, nggak perlu. Video apapun bisa kita lakukan seperti ini, seperti itu kan. Tentu kita lihat pasti ada nggak sempurnanya. Tapi kalau kita lihat semakin tahun pasti semakin sempurna. Sehingga kita semakin susah membedakan ini mana yang asli dan mana yang AI, mana yang editan. Mungkin ini dari insight dari saya sedikit. Ini sebenarnya menarik ya, Meti juga ya, karena setahu saya beberapa saat yang lalu itu kan sempat ada artis-artis gitu ya yang mempromokan produk yang sebenarnya nggak masuk akal, misalnya peninggi badan atau apa gitu ya, padahal itu artis yang ininya banyak gitu ya, atau yang fee-nya tinggi. Tapi waktu itu yang setahu saya mereka itu rata-rata waktu itu pakai masker seperti itu. Nah, kalau pakai masker kan ngeditnya nggak susah gitu, jadi mereka ngedit dari audionya aja. Tapi ini ternyata sampai mimik mukanya apa gitu. Kalau tadi kita perhatikan ya, dari ekspresi muka walaupun memang pelafalannya agak yang kurang sempurna, tapi ini sudah kelihatan kalau orang yang nggak kenal Kofandi mungkin bisa langsung mikir ini adalah the real Kofandi gitu ya. Ini membuat video ini membuat saya jadi serba susah. Kalau saya nggak mau traktir saya pelit. Tapi kalau saya traktir boncos, habis duit banyak. Jadi Aryo membuat saya dalam posisi yang susah. Menariknya Kofandi, ini yang saya tunjukkan kan ini butuh waktu editing ya. Tapi sebenarnya sudah ada teknologi yang bisa lakukan ini secara real time dan auto translate ke dalam beberapa bahasa. Bisa bayangkan kita bicara jangan negatifnya aja ya, positifnya. Bisa bayangkan Kofandi perlu conference bicara di konferensi banyak negara. Cukup Kofandi syuting satu, Kofandi bicara bahasa Indonesia dan langsung di negara-negara yang lain mereka bisa langsung lihat mukanya Kofandi, termasuk bibirnya seperti yang kita lakukan lip synchronization yang ngikut dan suaranya Kofandi langsung dalam bahasa-bahasa di negara tersebut seperti itu. Nah itu kita lihat positifnya. Bahkan mungkin kita syuting seperti ini nanti ke depan syuting sekali aja nanti kita pakai AI bisa itu. Dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda. Betul. Konnichiwa gitu. Keren ya. Kita jadi bisa bahasa negara lain. Pinter ya gitu. Jadi memang menarik sekali ya. AI ini ke depannya kalau menurut Ko Aryo sendiri perkembangannya di masa depan ini akan sebesar apa pengaruhnya juga terhadap sosial media dan juga kehidupan ekonomi, bahkan juga SDM yang mungkin nantinya kalau sekarang kan diprediksi kelihatannya bisa tergantikan dengan AI ini, ke depannya ini ada pandangan apa menurut Pak Aryo? Saya mau tambahin juga ya, apakah nanti benar-benar seperti yang di film-film futuristis itu bahwa mesin akan menguasai, terus manusia akan dijajah oleh mesin dan sebagainya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering diucapkan. Pertanyaan ini sangat valid gitu kan. Cuma ada beberapa yang terlalu panjang nggak bisa dijelaskan di sesi kita ini ya, terlalu dalam juga. Tapi saya angkat 2 poin. Yang pertama tadi tentang masalah bagaimana apakah nanti ini kita bicara manusia akan tergantikan. Saya nggak bilang menggantikan, karena seperti kata tadi Kofandi sampaikan, AI adalah tools atau alat. Bagaimana kita harus menguasai alat ini. Jangan takut dengan alatnya, justru kita harus kuasai. Bedanya kalau dulu sifatnya kita adalah fokusnya ke automation, sekarang alat ini sifatnya adalah ke intelligence atau ke kecerdasan. Jadi tugas-tugas kita yang bersifat kecerdasan, beberapa atau sebagian sudah bisa didelegasikan dengan AI. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan tool-tool ini. Jadi apakah berarti pekerjaan kita akan hilang? Menurut saya tidak. Tapi kita harus upgrade supaya kita bisa lebih strategik lagi dan kita bisa memikirkan hal yang lebih tinggi. Tidak lagi melakukan hal yang mundane atau hal yang cukup umum bisa dilakukan oleh teknologi termasuk AI juga. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara ke depan bahayanya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kalau menurut saya tanpa masa depan pun, saat ini pun kita baru saja ada pemilihan presiden ya teman-teman ya, seperti bulan Februari kemarin itu kan ya. Pemilu tahun Februari kemarin. Nah, saya yakin teman-teman di sini lebih banyak lihat
dapat berita dari sosial media daripada dari koran fisik gitu kan ya. Pasti banyak dari sosial media, TikTok, Instagram, dan WhatsApp, grup keluarga itu kan, grup RT apapun itu. Nah, yang saya dikhawatirkan seperti ini. Konten yang muncul di feed kita, di TikTok saya, di TikToknya Kofandi, TikToknya Meiti, itu pasti berbeda-beda sesuai dengan preferensi kita. Semisal, mohon maaf, saya cenderung ke calon A, Kofandi calon B, Meiti calon C. Apa yang terjadi? Mungkin awalnya kita netral, tapi begitu saya buka, saya suka calon A, saya like kan, AI-nya tahu, oh kamu suka calon A. Akhirnya yang keluar kontennya calon A. Itu algoritma. Algoritma dari AI yang mengikuti preferensi kita. Saya dapat banyak berita tentang calon A, Kufai dapat berita tentang calon B, Betty dapat berita tentang calon C. Sehingga yang terjadi adalah kita masuk dalam yang namanya filter bubble atau gelembung. Yang saya tahu di dunia saya, berita saya yang masuk semua tentang calon A itu baik. Nah, ini parahnya. Black campaign kadang-kadang. Problemnya kita nggak cuma calon A baik, tapi menjatuhkan calon B jelek, calon C jelek. Kufani terimanya calon B baik, A jelek, C jelek. Peti C yang baik, A jelek, B jelek. Akibatnya kita hidup dalam dunia kita masing-masing, kita merasa benar dengan apa yang kita terima. Sehingga waktu kita bertemu, polarisasi daripada opini kita akan semakin tajam. Nggak tahu sadar atau nggak sadar teman-teman. Beda sama dahulu ketika kita terima berita dari satu sumber, walaupun sumber nggak bisa 100% berimbang, tapi setidaknya karena kita baca dari satu sumber, polarisasi opini atau itu tidak se ekstrim saat ini. Kalau saat ini seolah-olah kita tuh begitu berbeda banget satu dengan yang lainnya, terutama terkait dengan politik dan opini-opini lain yang beredar di media sosial. Apalagi algoritma daripada sosial media, otomatis mereka akan menampilkan konten-konten yang engagement-nya tinggi. Wah, konten engagement-nya tinggi nih, kayaknya orang suka ditampilkan. Padahal belum tentu itu konten yang positif. Engagement tinggi karena kontroversi misalkan, karena orang komentar, atau justru karena sifatnya itu menjatuhkan atau negatif, karena itu kontroversial sehingga konten itu malah disebarluaskan oleh algoritma AI. Jadi itu kita bicara, itulah salah satu yang harus kita perhatikan. Berarti sebenarnya kita ini terekspos dengan informasi yang validitinya juga belum terjamin ya, apalagi dengan sosial media. Nah, kalau seperti itu berarti ada peran kita sendiri juga ya sebagai pengguna sosial media, pengguna informasi yang ada untuk harus rajin-rajin nih untuk validity kebenarannya berita yang kita peroleh dan harus benar-benar juga bijaksana ya dalam mengelolanya. Nah, kalau dari Ko Aryo sendiri ada apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita itu nggak jadi pengguna informasi yang hanya bisa menerima kemudian percaya 100% dengan informasi tersebut, karena kan ternyata itu dari algoritma yang berdasarkan preferensi kita seperti itu. Ya simpel ya, yang pasti nomor satu kita harus open mind ya, kita sebagai anak Tuhan apalagi kita harus open mind banget. Kalau kita ingat hati-hati half truth itu lebih ngeri. Karena kalau kita bicara satu informasi, sebagian benar, tapi sebagian itu dipelintir, itu malah lebih berbahaya. Karena kita menganggap semuanya benar. Jadi kita terima informasi, tadi sempat ngobrol dengan Kofandi ya, saring sebelum sharing kan gitu ya Ko ya kayak gitu. Saring dahulu, jangan terburu-buru menyebarkan informasi atau emosi kita terbawa. Jika terima demikian, jika itu hal yang negatif, kita bawa dalam doa, kita doakan, that's it. Jangan ikut menyebarkan, jangan ikut membuat kontroversi atau berita sesuatu yang di luar kapasitas atau memang bagian kita, seperti itu. Jadi nomor satu adalah bagaimana kita menyikapi informasi ini, entah AI atau tidak, entah sosial media atau WA, entah berita di koran, tapi lebih ke arah respon hati kita. Nomor satu yang harus kita jagalah, hati kita harus segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau nomor satu aja kita sudah bocor, yang lainnya pun kita akan sia-sia. Itu secara hati. Yang kedua, secara teknologi atau secara informasi. Banyak sekali orang-orang saya nggak bicara tentang AI saja atau tentang informasi, tapi tentang keamanan digital kita juga. Seperti teman-teman, pasti banyak yang terima dulu zamanya APK itu kan ya. Itu sama. Kenapa kok banyak orang terjebak itu kan ya? Kenapa? Karena mereka mungkin tidak sadar bahwa ternyata informasi orang nggak kenal tiba-tiba konten kita dan kita langsung percaya. Sama tadi informasi kita nggak tahu kita langsung percaya. Itu kita harus waspadai. Bukannya saring informasi, tetapi juga saring konten-konten yang masuk. Bahkan dengan AI, tadi saya katakan saya bisa pura-pura jadi Kofandi, saya bisa kontak orang, saya bisa pura-pura, saya bisa menyebarkan informasi seperti itu. Terus yang ketiga, kita bicara lebih dalam lagi tentang keamanan ya. Kita salah satu pintu masuknya juga bisa tentang keamanan digital tadi, masalah penggunaan public wifi. Itu sebisa mungkin hindari public wifi, sebisa mungkin juga kalau kita kabel charger, colokan charger, sebisa mungkin kita bawa. Kabel tadi saya sempat ngobrol dengan Kofani, saya tunjukkan juga bagaimana bahayanya tuh kalau kita pakai kabel ataupun kabel orang lain ataupun kita cas di tempat orang lain seperti itu. Ya mungkin itu tips-tips sederhana dari saya sih. Tapi ketika seseorang berkata bahwa mesin dan AI akan lebih baik atau lebih pintar dari manusia, itu sebenarnya menyatakan bahwa contohnya seperti ini, hewan itu lebih baik atau lebih bagus daripada manusia. Misalnya
Cita itu lebih cepat larinya daripada manusia, gajah itu lebih besar, burung itu bisa terbang, manusia nggak bisa terbang. Itu sebenarnya tidak apple to apple gitu ya. Kenapa? Karena semua hewan tersebut adalah hewan-hewan yang berbeda. Tetapi kalau misalnya cita mungkin lebih cepat daripada manusia larinya. Tetapi cita dalam hal kecerdasan mungkin juga bisa jadi manusia lebih cerdas. Begitulah gajah gitu ya. Gajah lebih besar. Yes, tetapi manusia dengan segala apa yang manusia alami atau manusia lakukan itu juga ternyata bisa mengungguli gajah. Bahkan gajah dipakai untuk kegunaan-kegunaan yang untuk lebih berguna bagi manusia dan lain-lain. Mereka hanya lebih baik dalam kategori yang tersedia. Ya, pasti tips-tips ini juga sangat berguna ya buat viewers yang ada karena sangat mudah sekali untuk terekspos dengan apalagi dengan scam yang sekarang makin merajalela di mana-mana. Jadi saya percaya tips dari Ko Aryo ini juga akan sangat membantu kita. Khususnya men-secure semua account sosial media kita ya. Betul. Seperti tadi yang disampaikan. Juga bagi teman-teman ya jangan berpikir kalau mau hemat gitu ya ada public wifi free gitu. Jadi teman-teman yang fakir wifi nih, nah itu jangan sembarang kepancing seperti ada free wifi langsung dipakai padahal nanti ujungnya scam. Saya lebih juga tertarik untuk ngomongin ini bro. Tentang love scamming ya yang akhir-akhir ini. Itu sebenarnya penggunaan AI atau bukan AI ya. Itu untuk jangka yang sangat-sangat itu level yang sangat rendah gitu ya untuk nipu orang-orang. Nah, itu gimana? Iya, love scamming zaman dulu saya sering terima DM sih di itu ya itu dijelasin dulu love scamming. Oh iya, teman-teman maaf ya. Ciri-cirinya love scamming itu apa? Oke, love scamming seperti teman-teman. Saya tidak tahu teman-teman pernah enggak. Kalau saya sering terima itu di Instagram, tiba-tiba terima DM dan karena saya cowok yang DM saya cewek itu, cewek yang profile picture cantik apa segala tuh nyapa, hi how are you, like kadang-kadang tanya nggak langsung tanya ke saya, tanya anakmu kok, saya kan punya anak ya, anakmu kok cantik ya, anakmu kok ganteng, umur berapa, pertanyaan harmless gitu kan ya. Tapi begitu saya buka, saya sudah tahu ini love scamming, sama saya blok seperti itu. Maaf kalau itu orang sungguhan, tapi anyway lebih baik saya berhati-hati. Nah biasanya ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mereka akan menggali kita untuk mereka lebih dalam dengan kita otomatis. Dan ini berlaku bukan hanya orang-orang yang single atau orang menikah pun jadi sasaran. Seperti saya sudah menikah, saya pun jadi sasaran love scamming. Mereka jelas-jelas mereka tuh tanya sesuatu yang menjurus-menjurus kadang-kadang. Dan kalau kita menanggapi hal tersebut, mereka akan juga menanggapi lagi dan akibatnya kita bisa jatuh hati dengan mereka, padahal mereka nggak eksis. Yaitu coba video call sama mereka. Kalau dulu kan tesnya video call. Video call mau enggak? Tapi dengan AI video call bisa-bisa mereka terima dan pokoknya AI gitu kan. Saya ingat enggak tahun 2020 kita pernah Zoom dan saya jadi orang yang berbeda kan waktu Zoom seperti itu. Jadi itu 2020. Sekarang 2024, 4 tahun. Teknologi lebih tajam lagi, lebih susah dibedakan lagi. Jadi love scam itu harus hati-hati. Sekali lagi, hati dulu dijaga. Kedua ada DM yang tidak dikenal atau kita tidak kenal orangnya. Maaf nih kita bicara dengan sopan, lebih baik di-ignore saja kalau emang kita tidak kenal demikian seperti itu. Kemudian sekali lagi jangan mudah percaya. Kadang-kadang orang mereka kontak gini, ada yang mereka bicara, saya ini seperti ini, saya kenal kuku dari ini, saya kenal kuku dari ini. Hati-hati karena love scamming itu nggak sekedar mereka tidak kenal langsung, tapi mereka menggunakan teman-teman kita. Contoh, mereka akan follow teman-teman kita dulu. Setelah mereka follow teman-teman kita terpancing. Teman kita juga follow orang ini. Waktu orang ini kontak kita akan lihat profilnya kan. Oh, orang ini tadi di-follow sama teman kita. Berarti apa? Kayaknya bener nih. Padahal belum tentu benar. Dia membangun kredibilitas sedemikian rupa untuk bisa menipu kita. Nah itu yang harus kita waspadai di love scamming gitu. Mungkin ada lagi yang perlu dibahas. Ya intinya sebenarnya dengan segala bahayanya AI gitu ya. Kira-kira kembali lagi sebenarnya sikap hati kita ini harusnya seperti apa sih? Apakah kalau kita fulfill, kita secure dalam Tuhan, maka harusnya kita nggak akan kepancing atau seperti apa? Ya dua sisi ya gue ya. Orang et labora ada sisi kita doa, ada juga berusaha. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan pasti kita berdoa, kita menjaga hati, Tuhan akan menjauhkan kita. Tapi sekali lagi hujan juga berlaku bagi orang percaya maupun tidak orang percaya. Ancaman-ancaman scamming juga berlaku bagi anak-anak Tuhan juga. Bukan hanya sekedar jaga hati, tapi kita juga harus terbuka terhadap informasi-informasi terutama tentang cyber security, tentang keamanan digital. Sudah banyak akun Instagram dari pemerintah yang membahas tentang hal-hal keamanan digital dari BSSN, dari mana kita bisa follow akun-akun tersebut untuk kita bisa tahu, oh ternyata sekarang modusnya seperti ini, supaya kita bisa antisipasi. Tapi dari dulu dasarnya semuanya sama, teknologinya mungkin berubah, tapi dasarnya sama, yaitu apa? Maaf nih, kita mudah terpancing, mudah percaya tanpa kita verifikasi kebenarannya. Wah, topik hari ini kalau mau dilanjutin ini sepertinya banyak sekali sebenarnya yang bisa kita kupas ya. Tapi semua informasi yang sudah Ko Aryo sampaikan tadi pasti sangat berguna juga bagi viewers yang mendengarkan hari ini. Nah mungkin saya bisa tanya satu pertanyaan nih.
Apa mungkin ada closing statement atau pesan, tips atau masukan buat para viewers yang ada di rumah terkait dengan AI ini untuk kedepannya dalam penggunaannya? Ya, termasuk bagaimana menggunakan AI untuk sesuai dengan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Seperti tadi kan bahaya dong ya, membuat kita bingung. Nah kira-kira apa saja yang positif-positif bisa untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk misalnya untuk CG, untuk gereja, untuk pekerjaan kita. Nah itu gimana? Ya menarik. Ya kemarin baru saja bulan lalu ya, Februari kita juga ada satu promo CG yang kami buat itu pakai AI juga. Itu kan kita baru tentang connect pakai AI gitu. Jadi menurut saya kembali lagi bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita lihat tool ini bukan untuk sesuatu yang jahat. Pisau bisa untuk hal yang baik maupun buruk. Tapi bagaimana kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi menurut saya nomor satu adalah bagaimana kita masuk dalam visi Tuhan, bagaimana itu dalam komunitas yang benar, maka kita menjaga hati kita juga, dan teknologi apapun itu kita harus pelajari. Kita harus pelajari, kita tidak boleh anti dengan teknologi, kita harus pelajari dan kita harus kuasai. Dan lebih ideal lagi anak-anak Tuhan jangan sekedar menjadi pengguna, tapi anak-anak Tuhan menurut saya harus mengambil peran di dunia teknologi. Ambillah kalau katakanlah ada studi atau jurusan sekolah tentang AI, kursus tentang AI, cyber security, masuklah ke sana dan jadilah part of it, bukan menjadi konsumen biasa. Sehingga akhirnya kita hanya duduk diam dan kita hanya menuding dan kita berkata AI ini A, AI ini B, bukan. Tapi kita harus mengambil peran untuk kita bisa mengambil sebuah kuasa di sana, kita memiliki pengaruh sehingga kita bisa merubah landscape dunia AI ke depannya. Sebuah program AI mungkin bisa bagus dalam hal tertentu, tetapi bagaimanapun tetap tidak bisa menggantikan manusia secara keseluruhan. Jadi masing-masing dari kita harusnya kita tahu bahwa kita ini adalah Tuhan, kita adalah master atas seluruh tool atau atas seluruh alat yang kita pakai. Jangan sampai alat itu menguasai kita, lalu akhirnya kita jadi hambanya. Begitu pula dengan AI nantinya masing-masing dari kita tahu di sini firman Tuhan mengingatkan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi masing-masing dari kita tahu kita adalah anak-anak Allah, kita yang diminta Tuhan sama seperti Abraham diminta oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Masing-masing dari kita, Kejadian 1 ayat 27, beranak cuculah penuhlah seluruh bumi dan taklukkanlah itu. Kita juga harus tahu bahwa masing-masing dari anak Tuhan punya kuasa menaklukkan segala sesuatu termasuk AI di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan oleh setelah itu masing-masing dari kita dengan konsep paradigma, mindset pemikiran seperti itu, kita tahu bahwa masing-masing kita harus banyak belajar. Masing-masing dari kita jangan gampang kepancing. Karena ada banyak orang di luar sana begitu gampangnya kepancing dengan tipuan-tipuan secara manual ataupun secara AI dan sebagainya. Akhirnya mereka boncos atau mereka rugi banyak. Masing-masing dari kita, Tuhan berikan kita kuasa untuk menaklukkan bumi, termasuk juga untuk menaklukkan mesin dan AI. Masing-masing kita harus banyak belajar, reskilling, upskilling, supaya kita tidak tertipu atau kita tidak dimanfaatkan oleh AI karena kita adalah Tuhan atas alat-alat tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Itu bagi teman-teman ya, kalau memang ada peluang untuk belajar lebih dalam lagi di IT, di AI, ayo ambil gitu ya. Jangan hanya sekedar kita jadi konsumen gitu, seperti itu. Ya, terakhir minta tolong Bu Ari untuk bisa doakan teman-teman yang sekarang juga masih ada agak deg-degan, bingung tentang AI dan sebagainya. Kita doakan mereka juga untuk beberapa teman-teman anak-anak muda di sini yang mungkin juga punya minat gitu ya. Bisa didoakan juga. Oke, supaya baik. lebih tajam dalam visinya. Baik. Mari kita berdoa ya teman-teman ya. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk sesi pada hari ini. Kami berdoa Bapa, apa yang kami pelajari itu bukan untuk membuat kami menjadi takut atau membuat kami menjadi khawatir. Sebaliknya Tuhan, untuk kami membuat kami lebih tajam lagi di dalam Tuhan. Beri kami hati Tuhan, hati yang kami yang menjaga hati kami, supaya hati kami dapat lurus Tuhan. Hati kami Tuhan akan memanfaatkan teknologi, bukan untuk hal yang negatif, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kami juga roh yang bisa membeda-bedakan Tuhan, manakah kehendak Tuhan yang sempurna, dan mana kehendak Tuhan yang benar. Roh untuk membeda-bedakan Tuhan, manakah yang benar dan mana yang salah Tuhan. Beri juga kami kepandaian hikmat ya Bapak, untuk kami juga boleh mengambil peran, bukan hanya sebagai konsumen Tuhan, terutama bagi anak-anak muda di tempat ini Bapak. Kami hamba-Mu berdoa supaya para anak-anak muda di tempat ini mereka juga boleh akan tumbuh menjadi orang bukan hanya konsumen, tapi mereka menjadi orang-orang tokoh-tokoh yang powerful, tokoh-tokoh yang memiliki wewenang, tokoh-tokoh yang akan merubah landscape dunia dan Indonesia melalui teknologi demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk bergerak dalam visi Tuhan amanat agung, itu terus kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap sesi hari ini di dalam nama-Mu. Haleluya.
Amin. Amin. Wow. Kita harap semuanya bisa berguna bagi teman-teman ya, khususnya teman-teman yang sekarang juga masih awam dalam dunia AI ataupun udah mulai cukup menguasai dan sebagainya. Dan ini apa yang kita bicarakan pada hari ini akan membekali Anda gitu untuk kedepannya nanti. Amin. Oke, kita tutup sampai sini. Semoga kita Tuhan memberkati kita semua. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.